Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Anissa Tapiola dengan NIM 0539844514, Program Studi Statistika S1 UT Cabang Daerah Serang. Dan selamat datang kembali ke channel aku. Pada video kali ini aku akan membahas implementasi dua algoritma pencarian graf yang fundamental dalam ilmu komputer, yaitu Depth First Search DFS dan Breadth First Search BFS ya, yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kedua program ini akan melakukan pencarian sebuah nilai pada struktur graf yang sama, sehingga kita bisa membandingkan secara langsung bagaimana cara kerja dan perbedaan karakteristik dari kedua algoritma tersebut. Langsung aja kita mulai, oke. Sebelum masuk ke kode, mari kita pahami dulu struktur graf yang digunakan pada kedua program ini. Graf yang saya buat terdiri dari 10 node, diberi label dari A0 hingga A9. Masing-masing node menyimpan sebuah nilai integer, yaitu A0 sama dengan 15, A1 sama dengan 3, A2 sama dengan 27, A3 sama dengan 8, A4 sama dengan 42, A5 sama dengan 19, A6 sama dengan 5, A7 sama dengan 31, A8 sama dengan 11, dan A9 sama dengan 7. Nah, hubungan antara node aku rancang hingga membentuk struktur pohon biner dengan kedalaman 4 level. Susunannya seperti A0 ini sebagai akar atau sebagai root ya, terhubung ke A1 dan A2. Lalu A1 ini terhubung ke A3 dan A4. Lalu A2 ini terhubung ke A5 dan A6. Sedangkan A3 terhubung dengan A7, A4 terhubung dengan A8, A5 terhubung dengan A9, lalu A6, A7, A8, A9 ini adalah leaf node, artinya tidak punya anak lagi ya. Struktur graf ini sengaja dibuat untuk program DFS maupun BFS supaya hasil pencarian dari kedua algoritma bisa dibandingkan secara adil pada graf yang identik. Sekarang kita masuk ke program pertama, yaitu DFS Search Java. DFS ini atau Deep First Search adalah algoritma yang menelusuri satu cabang sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum melakukan backtrack atau kembali ke simpul sebelumnya untuk mencoba cabang lain. Karena sifatnya yang menyelam ke dalam graf, DFS biasanya menggunakan struktur data stack. Di program saya mengimplementasikannya secara rekursif, di mana setiap pemanggilan fungsi otomatis tersimpan di call stack milik Java. Lalu di dalam kode ada beberapa bagian penting. Yang pertama, fungsi instalasi graf. Fungsi ini membangun adjacency list, yaitu struktur data yang menyimpan daftar tetangga atau anak dari setiap node sesuai dengan struktur graf yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, ada beberapa array pendukung, yaitu nilai node menyimpan nilai integer setiap node, nama node menyimpan label A0 hingga A9. Sudah dikunjungi adalah array boolean yang menandai apakah suatu node sudah pernah dikunjungi supaya tidak terjadi pengulangan. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi DFS inti. Bagian yang paling inti adalah fungsinya nih. Saya akan jelaskan logikanya langkah demi langkah ya. Yang pertama ada pengecekan if hasil ditemukan ini ya, turn. Ini adalah mekanisme early termination ya. Jika target sudah ditemukan sebelumnya, fungsi langsung berhenti tanpa melanjutkan pencarian. Selanjutnya, node saat ini ditandai sebagai sudah dikunjungi dan dicatat ke jalur kunjungan. Kemudian dilakukan pengecekan apakah nilai node saat ini sama dengan target yang dicari. Jika iya, variabel hasil ditemukan diisi dengan indeks node tersebut dan fungsi langsung return. Jika belum ditemukan, program akan mengambil daftar anak dari node saat ini melalui
adjacency list, lalu melakukan perulangan untuk memanggil fungsi DFS secara rekursif pada setiap anak yang belum dikunjungi, karena DFS memanggil dirinya sendiri pada anak pertama sampai tuntas sebelum mencoba anak kedua. Inilah yang menyebabkan DFS menyelam dalam terlebih dahulu. Oke. Sekarang saya akan jalankan program ini dengan target pencarian N sama dengan 11 yang merupakan nilai dari node A8 ya. Oke. Nah, mari kita ikuti prosesnya. Di langkah pertama, DFS mulai dari A0, nilainya 15, dibandingkan dengan 11 itu tidak sama lanjut anak pertama, yaitu A1. Nah, lalu di kunjungan A1 ini nilainya 3, tidak sama dengan 11, lalu lanjut ke anak pertamanya, yaitu A3. Nah, pas saat mengunjungi A3, nilainya 8, tidak sama dengan 11, lanjut ke anaknya, yaitu A7. Nah, kunjungi A7 nilai 31, tidak sama juga dengan 11. Karena A7 adalah leaf node, tidak punya anak lagi, program melakukan backtrack kembali ke A3 lalu ke A1. Jadi naik lagi ke atas ya. Nah, dari A1 program lanjut ke anak kedua yang belum dikunjungi, yaitu A4. Nilainya 42, tidak sama dengan 11, lalu lanjut ke A8. Nah, saat dikunjungi A8 nilainya 11. Nah, ini sama dengan target pencarian, berhenti sampai sini. Jadi totalnya itu ada 6 node yang dikunjungi dari 10 node yang ada dengan urutan kunjungan A0, A1, A3, A7, A4, A8. Nah, untuk node A2, A5, A6, dan A9 sama sekali tidak disentuh karena target sudah ditemukan terlebih dahulu di cabang sebelah kiri ya. Sekarang kita beralih program kedua, yaitu BFS Search ya. BFS ini atau Bird First Search bekerja dengan prinsip yang berbeda dengan DFS. BFS akan mencari seluruh node pada level yang sama terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Jadi sifatnya ini lebih melebar dibanding mendalam ya, dia lebih melebar gitu. Karena BFS melakukan struktur data queue ya dengan prinsip FIFO atau first in the first out ya. Struktur grafnya ini sama persis dengan program DFS. Adjacency list, array nilai node, dan array nama node tidak berubah. Yang membedakannya adalah cara penelusurannya aja. Nah, aku juga nambahin array level node yang menyimpan informasi level atau kedalaman setiap node dari root, supaya saat program berjalan kita bisa lihat kapan BFS berpindah dari satu level ke level berikutnya. Mari kita lihat fungsi BFS ya. Pertama, dibuat sebuah queue atau queue integer menggunakan linked list. Node masukkan ke dalam queue dan ditandai sebagai sudah dikunjungi. Kemudian masuk ke perulangan while. Nah, selama queue belum kosong, program akan mengambil node dari bagian depan queue menggunakan poll, memeriksa apakah nilai node tersebut sama dengan target. Jika iya, simpan hasilnya dan break dari pengulangan. Jika tidak, masukkan semua anak dari node tersebut yang belum dikunjungi ke bagian belakang queue. Karena sifatnya FIFO pada queue, node yang dimasukkan lebih dahulu juga akan diproses dulu. Inilah yang membuat BFS memproses node level demi level secara berurutan. Nah, sekarang kita jalanin program BFS-nya ya dengan targetnya yang sama di N11. Agar kita bisa bandingkan langsung dengan hasil DFS sebelumnya ya. Oke, pertama di instalasi A0 dimasukkan Q A0 ya. Lalu ambil A0 ini nilainya 11, tidak sama dengan 11 ya. Nilainya 15, tidak sama dengan 11. Terus masuk ke anak keduanya yaitu A1 dan A2 ke Q. Nah, ambil A1 nilainya 3, tidak sama. Terus masuk ke anak A3 dan A4 tuh. Di A2 nilainya sama dengan 27, tidak sama juga. Terus masukin anaknya nih yang A5 sama A6. Nah, seluruh node level 1 udah selesai diproses nih. Lanjut ke level selanjutnya. Diambil nih A3, nilainya 8 juga, tidak sama kan. Terus dia masukin anaknya
Lalu ambil A4, nilainya 42, tidak sama. Terus dia masukin anaknya A8 ya. Terus pas ngambil A5 nilainya 19, tidak sama juga. Terus dia masukin si A5 nya masukin anaknya yang A9. Terus ambil A6, nilainya ini 5, tidak sama. Terus A6 ini adalah leaf node, tidak ada yang dimasukkan ya. Ambil A7, A7 ini nilai 31, tidak sama. Terus A7 ini adalah leaf node, berhenti di situ tuh. Terus di A8, nah nilai 11 nih, sama dengan target. Berarti pencariannya berhenti sampai situ. Jadi, totalnya itu ada 9 node yang dikunjungi dari 10 node. Dengan urutan A0, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Nah, sedangkan node A9 yang tidak diproses karena target sudah ditemukan terlebih dahulu di A8 ya. Nah, dari kedua hasil ini kita bisa lihat perbedaan yang cukup menarik nih. DFS ini hanya membutuhkan 6 langkah untuk menemukan target di node A8, sedangkan BFS membutuhkan 9 langkah. Nah, ini terjadi karena posisi node A8 ini berada pada cabang yang kebetulan dijangkau lebih cepat oleh strategi menyelam dalam milik DFS. Namun perlu diingat, bukan berarti DFS selalu lebih cepat. Jika target berada di node yang dekat dengan root tapi di cabang yang berbeda, BFS justru bisa lebih unggul. Jadi garis besarnya ini adalah DFS ini cocok digunakan saat kita perlu menjelajahi seluruh graf atau saat solusi diperkirakan berada jauh dari titik awal. Nah, DFS ini menggunakan stack dan kompleksitasnya memorinya cenderung lebih hemat. Sedangkan BFS ini cocok digunakan saat kita membutuhkan jalur atau yang jarak yang pendek ya, dari node awal ke node tujuan. BFS ini menggunakan queue dan menjamin solusi ditemukan pada level minimum. Untuk kompleksitas, kedua algoritma ini memiliki kompleksitas waktu O kali V tambah E, di mana V adalah jumlah node dan E adalah jumlah edge. Sedangkan kompleksitas ruangnya adalah O kali V untuk menyimpan status kunjungan setiap node. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai implementasi algoritma DFS dan BFS dalam bahasa Java menggunakan graf dengan 10 node yang sama. Kita udah lihat nih bagaimana kedua algoritma bekerja secara konseptual, bagaimana kodenya diimplementasikan, dan bagaimana hasil eksekusinya saat mencari nilai 11 pada graf. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya memahami konsep DFS dan BFS dengan lebih jelas. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah.